Oke, student, kita kembali lagi untuk mereview skills yang ada di TOEFL Preparation. Di sini kita akan mempelajari skills yang ada di reading comprehension, yaitu di skill 1 until 3. Nanti kalian bisa melihat lagi, mereview lagi materi yang sudah kita bahas, didiskusikan di minggu sebelumnya, supaya di sini ada soal-soal contoh seperti apa untuk mencari jawaban di reading comprehension. Ya, langsung saja ya. Di sini kalau misalnya untuk reading comprehension biasanya ada soal di mana di sana ada satu teks dan nanti ada questionnya. Di mana di questionnya itu biasanya mempertanyakan tentang main idea, tentang ide pokok, maksudnya tentang ada lagi ya informasi yang selalu ada dalam teks atau informasi-informasi yang tidak ada dalam teks. Itu sudah dijelaskan di minggu sebelumnya ya. Yang skill pertama itu mencari main idea, lalu yang kedua skill kedua itu stated questions, dan yang skill 3 itu adalah unstated questions. Langsung saja ke soal ya, langsung diaplikasikan. Ya. Di sini kalau kalian ada di dalam tes itu ada teks, kalian kalau bisa jangan dibaca dulu, langsung lihat ke questionnya, langsung lihat ke pertanyaannya. Kira-kira dia mempertanyakan mana, mempertanyakan apa, gitu ya. Oke, nomor 1. The main topic of this passage. Di sini kalian harus cari keywordsnya. The main topic. Nah, di sini kalau misalnya ada the main topic, jadi di sini adalah mempertanyakan tentang skill 1, yaitu mempertanyakan main topic. Kalau main topic, kalian hanya membaca first sentence saja. Itu keywordsnya. Jadi, kalau misalnya, lihat passage-nya, di sini passage-nya itu ada 2 passage. Benar ya? Ada 2 paragraf. Kalau 2 paragraf, jadi otomatis kalian harus membaca first sentence di paragraf pertama dan di paragraf kedua untuk bisa menjawab pertanyaan main topik di sini. Coba kalian baca di paragraf pertama untuk first sentence-nya. Ini first sentence-nya ya. When the typewriter was first invented, its key were arranged alphabetically. Ini ngomongin tentang typewriter, the first typewriter arranged alphabetically. Lalu langsung baca lagi the first sentence and second paragraphs. To solve this problem, a new letter arrangement was introduced. Nah, di sini yang pertama itu ngomongin tentang the first invention about typewriter. Lalu di paragraf kedua, to solve this problems, a new letter arrangement. Jadi ini adalah penemuan untuk the new letter. Coba kita lihat pilihannya, kira-kira mana yang benar. Nah, kalau misalnya kalian udah baca, langsung lihat jawabannya dan langsung eliminasi. Kalau misalnya pilihan A, ini tidak cocok, jadi langsung dieliminasi. Jadi nanti sisanya itu adalah jawaban untuk di reading comprehension. Coba lihat pilihan A. The invention of the typewriter. The invention of the typewriter. The invention. Nah, ini kalau misalnya kalian menjawab dengan yang pilihan E, ini hanya untuk di paragraf pertama, tidak mencakup untuk paragraf kedua. Jadi ini salah ya. Lalu yang pilihan B, a problem and solution concerning the early typewriter. Ada a problem and solution. Ini pasti jawabannya. Kenapa? Ada problemnya itu adalah di paragraf pertama, yaitu alphabetically. Jadi typewriter itu alphabetically. Nah, solutionnya, kenapa solution di sini di paragraf kedua ada kata to solve this problem. Jadi otomatis main topiknya itu pasti membahas tentang problem dan solutionnya. Jadi karena di sini ada 2 paragraf, harus main topiknya itu harus membahas paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, pilihannya yang B itu benar, karena memang mencakup isi cerita di paragraf 1 dan di paragraf kedua. Atau misalnya kalian mau melihat
pilihan yang C dan D-nya. Coba pilihan C. How to write a letter on the typewriter. Ini tidak sesuai. Kalau ini hanya ada di paragraf 1. Benar nggak ya? Tidak sesuai. Lalu yang pilihan D. Why the keys stick on today's writer. Wah, ini tidak sesuai karena ini hanya membahas di paragraf 2. Jadi pilihan A, C, dan D lebih spesifik ke paragraf-paragraf 1 atau 2. Kalau misalkan pilihan yang B ini lebih general. Dia membahas paragraf 1 dan paragraf 2. Jadi nomor 1 itu pilihannya itu adalah B. Seperti itu ya mencarinya. Kalau di sana ada 2 paragraf. Kalau misalnya di soal dia mempertanyakan the main topic of this passage. Kalau misalnya di passage-nya itu ada 1 paragraf. Jadi kalau 1 paragraf hanya membaca first sentence in that paragraf. Jadi hanya membaca di paragraf sana saja. Kalau di sana ada 3 paragraf. Jadi kalian harus baca the first sentence di paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Di mana kalian harus mencari jawabannya yang mencakup paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Seperti itu ya. Itu untuk skill 1. Lanjut ya. Ya, langsung di nomor 2. Nomor 2 mempertanyakan apa? Coba lihat. According to the passage, are the first typewriters. Ini dia mempertanyakan the first typewriters seperti apa. Jadi di sini kalian harus cari keywords-nya yang ada dalam paragraf. Kira-kira first typewriters. Pasti di paragraf pertama. Kenapa? Karena di paragraf pertama ada kata first, lalu di sini ada typewriter. Jadi otomatis pasti jawabannya di paragraf 1. Langsung setelah itu kalian sudah tahu ya di paragraf 1 pasti ada jawabannya. Langsung ke pilihannya. Kalian langsung eliminasi kalau yang tidak sesuai dengan di paragrafnya. Coba langsung pilihan yang A. The keys were in alphabetic order. The keys were in alphabetic order. Jadi otomatis ini kan keywordnya. Jadi kira-kira ada nggak di paragraf pertama? Ada. Di sini katanya alphabetically. Jadi pasti ini adalah jawabannya, gitu ya. Atau misalnya mau melihat pilihan yang lain, yang B misalnya. The keys were hard to find. The keys, coba baca lagi di paragraf pertama. Benar nggak sih hard to find? Susah untuk dicari nggak sih? This made the keys easy. Di sini ada kata easy, di sini hard. Nah ini bertolak belakang, jadi otomatis pilihan B yang salah. Lalu, pilihan C. The bars on the machine never changed. Oke, di sini ada kata never change dan bars. Coba kita lihat, kira-kira bars-nya itu never change atau tidak. However, coba lihat di paragraf pertama. However, this arrangement also caused the bars of the machine to jam. Di sini caused the bar. Otomatis si bars-nya itu selalu jam. Jadi otomatis ini berlawanan dengan paragraf 1 ya. Lalu pilihan di school system. Wah, ini ngaco. Malah ini tidak ada dalam paragraf pertama. Malah ini school system itu ada di paragraf 2. Jadi pilihan B, C, dan D tidak sesuai dengan yang ada di paragraf 1. Pasti pilihannya adalah yang A. Kayak gitu ya caranya ya. Langsung lanjut di nomor 3. Ya, di nomor 3 coba lihat langsung pertanyaannya. Which of the following is not true about the system invented by schools? Wah, di sini ada kata no true. Kalau no true itu pasti adalah skill 3, unstated questions. Jadi nanti kalian harus cari di mana apa sih keywords-nya. Which of the following? Ini mempertanyakan sistem by schools. Jadi pasti ada di paragraf 2. Kenapa? Di sini schools. New letter arrangement. Jadi kalian harus melihat paragraf 2-nya. Kira-kira mana yang tidak sesuai dengan jawaban yang ada di sini, pilihannya. Langsung ya. It was introduced in. Nah, di sini ada tahun. Kira-kira sama nggak tahunnya? Oh, tahunnya sama. Jadi otomatis ini benar ya. Ini kan yang dicari not true, yang tidak benar. It is still used today.
Sebenarnya digunakan hari ini enggak? Sekarang enggak? Coba langsung ya, system standard keyboard system is still used today. Otomatis ini ada di teks. Ini bukan jawabannya. Lalu yang C, it became the standard system. Di sini sudah dijelaskan standard keyboard system. Otomatis ini ada di paragraf ini. Jadi otomatis pasti pilihan di jawabannya. Kayak gitu ya. Lalu, nomor 4. The passage indicates that under school system, the birds hit the ribbon. Di sini, dia mempertanyakan the bird hit the ribbon. Coba cari di paragraf mana? Pasti di paragraf 2, tapi di sentence berapa? Coba dilihat. Ini. The bird hit the ribbon. Kira-kira pilihannya mana? Langsung melihat di pilihannya. In alphabetic order. Ini salah karena ini adalah tentang yang di paragraf pertama. Ini pasti salah ya. Langsung. From opposite direction. Kira-kira ada yang benar nggak? From opposite direction. Jelas sekali. Ini pasti jawabannya. Ini sudah benar. Ya. Kayak gitu ya. Itu untuk mencari di skill yang ini skill 2 ya. Jadi ini static. Kalau ini harus sesuai dengan yang ada di paragrafnya. Itu di paragraf 2 ini. Kayak gitu ya. Oke. Langsung ini passage yang lain. Di sini passage 2 di mana kalian harus membaca lagi. Di sini ada teks di mana di sini paragrafnya hanya ada satu paragraf. Langsung lihat jawabannya. Langsung lihat pertanyaannya. According to the passage, desert tundra is found. Di sini ada kata desert tundra. Jadi untuk desert tundra, kalian harus cari ada di mana. Di sini ya. Is found, ditemukan di mana saja. Occurs, otomatis kalian di sini ya, pasti arah-arahnya di sini. Desert tundra or cold desert occurred on the Arctic edges. Otomatis ini jawabannya pasti. Jadi, otomatis kalian cari di pilihan A, B, atau C, atau D. Oke. Pilihan A, throughout. Di sini throughout. Kalau throughout pasti kan di luar. Otomatis ini salah. Walaupun di sini dijelaskan di North America, Europe, sama Asia sesuai dengan sini. Tapi di sini kan Arctic edges. Kalau edges itu perbatasan ya. Coba pilihan B, in Antarctica. Ini salah, tidak sesuai dengan teks, right? Pilihan C, on the Arctic borders of the northern continents. Ada kata borders. Di sini Arctic borders dan edges itu sinonim. Jadi otomatis pasti ini pilihannya C. The northern continents itu termasuk North America, Europe, dan Asia. Jadi otomatis pasti jawabannya adalah C. Gitu ya caranya ya. Lalu langsung di ini ya pertanyaan lainnya. According to the passage, what makes explain life almost impossible in areas of desert tundra during most of the year. Jadi di sini kira-kira apa yang membuat plant life, jadi kehidupan tumbuhan yang hampir impossible, hampir tidak mungkin ada di desert tundra. Jadi otomatis di sana kalian harus cari kira-kira ada di sentence mana. In these areas of the temperature are almost freezing and they cause an environment in which plants life is virtually on. Di sini ada kata impossible. Ini sesuai dengan yang ada di pertanyaan. Coba kalian lihat di sini karena apa? Jadi otomatis penyebabnya itu ada di sini sebelum cause-nya. Excessive water on the plants. Di sini ada kata almost freezing. Gak mungkin, karena di sini freezing. Kalau freezing kan gak mungkin ada water, karena beku kan. Lalu yang B, the frozen state of the water. Ini adalah jawabannya. Frozen state ini sinonim dengan almost freezing. Atau kalian mau melihat pilihan yang lain, di increase in temperature. Ini pasti salah. Kalau frozen itu nggak mungkin increase, tapi decrease. Atau the lack of ice. Ini berlawanan karena freezing. Kalau freezing nggak mungkin the lack of ice. Pasti banyak.
Ini mana panas, gitu. Jadi otomatis pasti pilihannya adalah B, gitu ya. Lalu pertanyaan yang lainnya. According to the passage, which of the following does not happen when the weather heats up? Di sini ada kata does not happen. Kalau does not happen, ini pasti skill 3. Jadi mencari jawaban di sini yang tidak sesuai dengan kata-kata di sini. Coba kalian harus lihat keywordnya itu when the weather heats up. Jadi kalau misalnya kira-kira apa yang tidak akan terjadi apabila cuacanya itu tiba-tiba increase, tiba-tiba naik, tiba-tiba hangat. Coba langsung kalian sudah membaca langsung di sentence 2 langsung the next sentence-nya. The existence of ice rather than water for the majority of the year means that vegetation does not have enough moisture for ground to take place. During the short period of time when the temperature increases. Di sini increases sinonim dengan heats up. Nah, apa yang akan terjadi? Di sini kalau terjadi enough for the ice to melt. Nah, di sini otomatis the ice to melt. Otomatis ini pasti bukan jawabannya karena memang ice melt. Nah, ini kan yang dicarinya does not happen. Apa yang tidak akan terjadi? Di sini the ice melt. Nah, jadi pasti kan ini pasti akan terjadi. Jadi ini bukan jawabannya. Lalu, there is generally a large volume of water. Nanti pasti bakal banyak air. Di sini ada di pilihan D. There is too much water. Jadi ini pasti bukan jawabannya. Too much water and not enough drainage. Jadi nanti tidak akan cukup drainage karena kan banyak airnya. There is not enough drainage. Nah, ini ada di paragraf semuanya. Jadi otomatis ini bukan jawabannya karena kan does not happen. Jadi kalimat yang tidak ada dalam paragraf tersebut. Plants grow well. Oh, bisa juga dari sini. Through the process of soil make it difficult. Nah, difficult to grow. Jadi otomatis kan ini tidak akan ada tumbuhan yang tumbuh. Nah, di sini plants grow well. Ini pasti tidak akan terjadi karena plants itu nggak akan mungkin tumbuh dengan benar. Otomatis nomor 7 pasti jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Ya, langsung di nomor 8. Baca lagi langsung pertanyaannya. According to the passage, which is it impossible for the water to drain after it melts? Apa yang tidak mungkin terjadi ketika air itu meleleh? Kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira coba kalian lihat ada di mana ya? Yang ada di kalimat mana? The land beneath the surface is still frozen. Atau the temperature is too high. The temperature of time is too short. Atau the vegetation is flourishing. Kira-kira mana yang benar? Kira-kira ada di mana? Di kalimat mana? Nah, coba lihat di sini. The existence of ice rather than water for the majority of the years means that vegetation does not have enough moisture for growth to take place. Nah, pasti kalau misalnya kalau misalnya watersnya itu melts, pasti temperature-nya itu adalah too high. Ini pasti memang benar ya. Terus the period of time is too short. Di sini ada kata short, ada di sini. Bukan during the short period. Nah, jadi otomatis ini pasti akan terjadi. Lalu vegetation is flourishing. Flourishing ini dia sinonim dengan yang ini moisture. Jadi otomatis ini pasti possible terjadi. The land beneath the surface is still frozen. Nah, di sini
is still frozen. Masih frozen, masih beku. Karena nggak akan mungkin masih beku, karena memang kan pasti akan meleleh. Jadi otomatis yang A ya, jawabannya kayak gitu ya. Oke, jadi intinya untuk mengerjakan yang reading ini, kalian lihat saja kira-kira keywords yang dipertanyakan dalam pertanyaan itu apa, langsung lihat ke paragrafnya. Misalnya di sana mempertanyakan tentang main idea atau main topic. Jadi kalau untuk skill 1 kalian langsung lihat the first sentence-nya, langsung lihat jawabannya dieliminasi. Atau misalnya soalnya menanyakan specific question misalnya yang harus ada dalam passage, itu skill 2, stated questions. Atau misalnya pertanyaannya mempertanyakan ada kata not true atau not happen, itu skill 3. Jadi nanti kalian cari pilihan yang di A, B, C, D yang tidak sesuai dengan di passage tersebut. Kayak gitu ya. Itu inti untuk mengerjakan soal di reading comprehension. Segitu saja ya. Oke, thank you. Have a nice day.